Kita berfokus kepada satu titik, misalnya ada sosok apa ya, kelihatan apa, itu tiba-tiba membesar. Ketika kita berpaling kepada sosok yang lain, itu pun membesar lagi. Nah, ada apakah ini? Pertanda apa ini? Itu orang bukan? Astagfirullahaladzim. Oh, bagaimana kita terlanjur di sini? Ini yang tadi bukan? Tuh kan, jadi gede kan? Bah. Astagfirullahaladzim. Gede nih. Membesar. Lari. Tuh, gede banget itu kan. Tuh. Nih. Jadi gede banget kan? Nih. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Hah? Ini kan yang gedein kan? Astagfirullahaladzim. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Wah, sapa-sapa dulu. Oke. Semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama kami. Saya Kang Tarto dan juga Yon TV Purwokerto siap menghibur dikir jalan bersama dengan Sanai Pajen. alhamdulillah, para pecinta dikir jalan dimanapun Anda berada, mari pada kesempatan pagi hari ini kita awali perjalanan dikir jalan kali ini dengan bisa menanamkan rasa bahagia dalam diri kita dulu, menanamkan rasa syukur dan membangun ketentraman dari dalam diri kita, supaya kita betul-betul paham, terkoneksi dengan semesta atau dengan selaras dengan apa-apa yang dijabarkan di sini. Nah gini, kita mendatangi gunung sebelah sana yang terdapat gua. Yang mana? Itu tuh di yang itu. Tanah itu ya. Tinggi banget itu ya. Ya iya. Jadi ada sebuah makna teka-teki di sana. Jadi gini, ketika kita bisa melihat apapun di sana berfokus pada satu titik, maka itu akan membesar. Misalnya kita melihat hantu, hantunya akan membesar. Dan ketika kita mengalihkan pandangan kita ke makhluk yang lain, itu bisa membesar. Nah, kira-kira ada apa di situ kok sampai segitunya? Nah, mari kita siapkan mental dulu ya, supaya kita bisa mampu menghadapinya. Jadi, ya iya, mentalnya yang tenang supaya paham. Oke, yuk. Alhamdulillah, kembali ke alam, back to nature, kembali kepada kealamiahan diri kita yang sejati ya. Diri kita yang sejati, kita yuk bareng-bareng untuk menyelaraskan diri dengan semesta ini, supaya paham apa-apa yang dijabarkan melalui bahasa teka-teki dari Tuhan, bahasa perumpamaan ya. Mohon maaf karena memang harus diterangkan, bukan untuk ceramah, bukan untuk ngomong terus, tapi hanya menerangkan, menjabarkan supaya kita bisa bareng-bareng paham. Jadi gini, kita nanti menuju ke goa di sebelah sana itu, kurang lebihnya ada perumpamaan, ada teka-teki, ada bahasa kiasan, bahasa nepa yang perlu dijabarkan. Karena kalau tidak dijabarkan mungkin akan menjadi orang-orang selalu gagal paham, hidupnya akan selalu melarat gampangnya ya. Nah,
Ini maksudnya supaya kita menanting kita bareng-bareng supaya kehidupannya lebih bernilai, lebih berkembang sehingga bisa menikmati kebahagiaan hidup baik dunia ataupun akhirat. Nah, itu maksudnya. Makanya perjalanannya ini namanya dikir jalan terus dan berpikir jalan terus, berpikir dari segala bahasa yang teka-teki yang samar-samar. Yuk, kita sambil pelan-pelan sambil berjalan sambil mengkaji dari semua pitutur-pitutur yang masih kontroversi karena belum dikaji, ya. Nah, kita sebagai manusia yang diciptakan katanya paling sempurna, tetapi nyatanya tidak sempurna. Tidak sempurna dalam pemikirannya. Nah, tidak digunakan aplikasinya, aplikasi pikir, pola pikir dalam diri kita, supaya selaras, supaya paham apa yang dimaksud. Semua ini adalah sebuah media penghantar. Semua ini baik, cuma kita kadang-kadang malas untuk mengkaji, bahkan mentok di sini. Maka yuk janganlah mentok, jangan putus asa, tenang dulu. Jadi perjalanan di sana itu dalam gua, itu tapak, orang bertapa di dalam gua, tetapi di dalamnya itu banyak ketika kita berfokus kepada satu titik, misalnya ada sosok apa ya, kelihatan apa, itu tiba-tiba membesar. Ketika kita berpaling kepada sosok lain, itu pun membesar lagi. Nah, ada apakah ini? Pertanda apa ini? Nah, itu yang menjadi teka-teki kita hari ini. Tentu ada baiknya jangan terlalu kita berpegang teguh atau terjebak dalam keburukan. Karena ini, zaman sekarang masih ada orang bertapa, gitu katanya. Bertapa apa sih? Secara simpel, nata pikiran, penata pikiran, tafakur, berpikir, kan enak. Nggak usah berneko-neko, bertapa harus kayak gini, ya gini, bukan. Kita tuh lentur, bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Kalau kita terjebak dalam satu sudut pandang, ya udah kaku. Lentur saja, dah lentur, supaya mau mudeng. Jadi sama kayak kita ini juga tapak ya. Tapa berjalan ini, berpikir berjalan, gitu maksudnya. Jadi supaya kita paham bareng-bareng dan menjadi orang yang nantinya paham, akhirnya apa? Pinter, cerdas, sehingga kalau sudah cerdas apa? Jadi mudah mendapatkan keberuntungan atau rezeki yang mudah, gitu aja ya. Oke, pelan-pelan dulu. Ini mungkin depan ini nih. Wah, guanya serem banget nih. Rungkut. Wow, luas sekali nih. Guanya luas sekali, perhatikan teman-teman. Kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang dan dengan ketenangan batin. Yuk, kita izinkan diri kita untuk tenang dulu. Batinnya lentur, tenang, izinkan tenang. Jadi blokir rasa gembrungsung dalam diri kita. Jadi pandangannya pun lentur, lemes, sehingga paham. Lihat keindahannya dari sebuah mahakarya Tuhan yang dijabarkan di sini dalam goa ini. Goa, ya, ini pun penggambaran saja antara paduan jagat besar dan jagat kecil. Jagat kecil di sini, ada juga goanya. Jadi supaya ini mengantar kita supaya apa ya? Masuk ke dalam diri kita. Yuk, pelan-pelan yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun punten kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki goa ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Ada orang. Coba lihat. Itu orang bukan? Astagfirullahaladzim. Bagaimana kita terlanjur di sini? Udah kesana aja yuk. Ya udah nggak apa-apa, tapi aneh tuh. Kayak tua banget. Assalamualaikum, Mbah. Punten. Mbah. Dia kayak nggak dengar kita apa gimana? Mbah, maaf mengganggu sebentar. Kebetulan kita nanti bisa bertanya-tanya langsung pada beliau. Maksudnya
diwawancarai dulu. Udah yuk. Punten. Mbah. Assalamualaikum. Maaf, punten. Mbah. Punten sebentar, Mbah. Hah? Mbah? Mbah? Kayak masuk ke sini. Kayak masuk ke sini. Ampun. Astagfirullahaladzim. Nih. Ini sungguh dalam banget loh. Itu tadi orang bukan sih. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Nanti dulu. Katanya di sini tuh harus benar-benar mentalnya kuat kitanya. Mundur dulu. Mundur beberapa langkah dulu. Tenang dulu. Kita belum begitu ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah, kira-kira kemana nih? Apakah dia masuk ke dalam situ atau kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Ini jadi gede banget ini. Ini. Astagfirullahaladzim. Mbah. Astagfirullahaladzim. Ini yang tadi bukan? Tuh kan, jadi gede kan? Mbah. Astagfirullahaladzim. Buta hijau apa putih? Buta merah ini ya. Mbah. Astagfirullahaladzim, jadi batu. Batu. Tapi ini mirip yang tadi loh, makanya dari rambut-rambutnya ini. Ya kan? Udahlah, tenang dulu. Tadi yang kecil ini menjadi besar gini, segede ini. Udah, yuk. Lanjut yuk, pelan-pelan yuk. Baik. Kita bisa lihat saja dari berbagai sisi dulu. Apakah benar cerita ini makhluk bukan ini? Tadi dulu. Bukan ya? Makhluk apa ini ya? Takut-takutnya ini loh. Kayak diceritakan tadi Pak Kodir. Kartun ini ya. Aduh, kita bisa lihat ya teman-teman ya. Ini semuanya baik semuanya. Dialiri air bersih, suci, adem. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang lain, mungkin menjadi serem. Ya kan? Oke. Yuk kita lihat saja dari berbagai sisinya. Punten. Assalamualaikum, Mbah. Kok sepi ya? Ini tekannya tadi orang itu bukan? Ini. Pokoknya orang tadi bukan? Tongkat ini ya. Ya iya. Biarin bawa aja ya. Punten. Assalamualaikum. Mbah. Ini bukan. Ini. Astagfirullahaladzim. Ini. Enggak, tadi gerak-gerak. Gerak-gerak. Gede nih. Membesar. Lari. Astagfirullahaladzim. Membesar. Tuh, gede banget itu kan. Tuh. Nih. Jadi gede banget kan? Nih. Punten. Mbah. Hah? Nih. Jadi gede segini nih. Astagfirullahaladzim. Tadi kecil itu tuh jadi segede-gedenya. Tadi dulu. Mungkin ini adalah sebuah teka-tekinya di sini nih. Astagfirullahaladzim. Di sini yuk. Punten. Assalamualaikum. Mbah. Oh, sepi. Sepi banget. Tadi dulu. Dari kita bisa lihat dulu nih dari berbagai sisi nih. Semuanya unik, putih-putih bersih semua nih. Bersih, nyaman, seolah-olah asri. Cuman di sini nggak di keramik. Coba kalau di keramik, lebih nyaman lagi. Coba tak kolam renang ini ya. Lah ini kolam renang nih. Nih kan? Oh, nggak ada tempat pijatnya ya. Hah? Udah sini aja dulu yuk. Punten.
Mbah. Assalamualaikum. Ada yang gereget-gereget. Siapa ini ya? Ntar dulu. Tuh. Kayak ada orang baca mantra. Kayak ada orang baca mantra. Baca mantra. Heeh. Ini juga serem juga. Kok aneh loh, guanya putih semua nih. Beda kayak gua lainnya. Kembali hitam-hitam putih semua. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Mana nih? Coba kita lebih tenang lagi. Lebih lentur lagi barangkali melihat ini lagi bukan? Ini nih. Apa ini? Mbah. Sini. Astagfirullahaladzim. Pocong ini ya. Tar dulu. Pocong pakai sarung ini ya. Astagfirullahaladzim. Mbah. Tar dulu. Kita mungkin harus lebih tenang lagi nih. Supaya tersambung. Tar dulu. Mbah. Punten, Mbah. Loh. Bukan tongkat dia. Punten. Sebentar, Mbah. Astagfirullahaladzim. Maaf, Mbah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Punten. Gede nih. Gede dulu nih ya. Jadi gede banget. Astagfirullahaladzim. Motor apa ini ya? Tar dulu. Mbah. Tar dulu. Dia belum begitu respon kita nih. Assalamualaikum. Punten, Mbah. Maaf, boleh saya ngobrol sebentar, Mbah. Mbah. Punten. Hah? Jadi mengecil. Ini. Astagfirullahaladzim. Mbah. Astagfirullahaladzim. Apakah ini hanya halusinasi kita? Ataukah nyata? Astagfirullahaladzim. Mbah, maaf, Mbah. Mohon hadir lagi di sini. Kami pengen ngobrol sebentar, Mbah. Astagfirullahaladzim. Aneh nih. Tar dulu, saya coba dulu ke sini. Mbah, maaf, Mbah. Semua berubah menjadi kayak gini. Aneh. Aduh, gini dulu yuk. Apakah ini ruangan khususnya ini ya? Mungkin ini ruangan khusus nih. Ada ruangan khusus di sini. Maksudnya ada ruangan untuk khusus meditasi orang itu tadi mungkin. Yuk. Masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Punten, Mbah. Wah, di sini luas banget nih. Luas banget. Tar dulu. Luas banget. Kan? Luas banget. Wah. Assalamualaikum. Aneh loh. Orang banyak yang gede, tiba-tiba gede maksudnya. Tiba-tiba mengecil tadi. Itu orang bukan sih? Punten. Assalamualaikum. Mbah. Hah? Tuh. Berarti di sini ada ruangan khususnya nih. Tar dulu. Wah. Ini yang tadi nih. Kayak mirip tadi galian ini nih. Ya kan? Coba sini lihat. Tuh. Itu orang bukan tuh. Ini nih, astagfirullahaladzim. Nih. Sini. Ini kayak orang. Kayak orang lagi. Tertanam tuh. Punten. Apakah dia sudah mati gitu? Sudah mati gitu. Suka mati. Ini loh. Nih. Mungkin sengaja menggali ini nih. Menggali lubang ini maksudnya. Untuk melakukan ritual tanpa pendem di sini nih.
ya. Tuh kan. Ada lampunya ini ya. Iya makanya. Mayat ini ya. Ya nggak tahu, tak dulu. Assalamualaikum, Mbak. Punten. Ah. Astagfirullahaladzim. Mayat ini ya. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Hah? Ini kan yang gedein kan? Iya. Astagfirullahaladzim. Berarti tadi bukan mayat. Ini tinggal di sini nih, tadi dulu. Assalamualaikum, Mbak. Pangapunten. Lepat kula pangapunten, Mbak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Baik. Kita harus lebih tenang lagi. Harus menyatukan dimensi dengan beliau nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Mbak. Rahayu, rahayu, rahayu. Nggih, maaf. Perkenalkan, Mbak, nama saya Tarto. Saya dari Cilacap. Iya. Gini, Mbak. Saya sengaja datang ke gua ini hanya pengen menggali sesuatu yang samar-samar yang banyak orang ungkapkan di dalam gua ini. Ini hanya semata-mata untuk pembelajaran kami, Mbak. Iya. Iya. Baik. Iya. Katanya tidak orang sembarangan yang ke sini. Kalau belum mentalnya belum kuat, kita jangan ke sini katanya. Astagfirullahaladzim. Gimana, kita udah siap belum? Udah siap belum? Siap ini ya. Iya, Mbak. Baik. Baik. Jadi hanya siap, Mbak, maksudnya untuk mencoba menggali saja. Yang mudah-mudahan kami bisa menangkap bahasa ini. Jadi yang kami maksud ini tentang adanya makhluk-makhluk di sini ya tadi yang tiba-tiba membesar, tiba-tiba berubah menjadi batu. Itu mungkin adalah sebuah bahasa untuk kita maksudnya. Namun kayak kita itu belum bisa menangkapnya, membaca itu maksudnya. Barangkali Mbak bisa menjabarkan ini supaya kami tidak tersendat-sendat atau gagal paham dalam mengartikan ini, Mbak. Siap, Mbak. Nggih, nggih. 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 Iya, siap. Kita untuk hening dulu katanya. Untuk rendahkan batin dan egonya, selaraskan dengan semesta, katanya harus tenang dulu. Hilangkan rasa khawatir, rasa takut, supaya nanti bisa menerima wejangan dari beliau. Karena kalau kita tidak satu dimensi, pemahaman ini tidak akan bisa masuk dalam diri kita. Yuk kita izinkan wawasan ini masuk ke dalam diri kita. Baik, Pak. Nggih. Nggih. Siap, Mbak. Rumit sekali, Mbak. Oke. Insya Allah, insya Allah. Wah, luar biasa ini. Kalau saya pikir-pikir ini memang masuk akal juga ini. Baik, Mbak, saya coba untuk menjabarkannya, Mbak, untuk melanjutkan dari pitutur panjenengan. Ini teman-teman. Jadi ini adalah sebuah bahasa perumpamaan, bahasa kiasan, bahasa teka-teki yang dijabarkan oleh beliau, yang mana kita mengalami melihat langsung dari sebuah benda tadi, apapun wujudnya tadi, kecil menjadi besar. Itu adalah sebuah pemaknaan yang artinya ketika kita berfokus kepada sesuatu, apa itu, maka akan membesar.
Ya. Jadi artinya ketika kita berpikir yang baik, maka akan membesar pula yang baik. Ini contoh yang sederhana. Ketika kita selalu berpikir fokus untuk hutang, berpikir hutang dalam kehidupan nyata, maka justru hutangnya akan semakin membesar, akan menimbulkan hutang-hutang yang lainnya. Tetapi ketika kita berfokus kepada yang berkelimpahan hidup, justru akan semakin besar kelimpahan hidup itu sendiri. Kegelimpahan akan semakin besar ketika kita memfokuskan diri kepada kegelimpahan hidup. Karena tadi ilmu rasa, jadi Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka yang buruk, maka hal buruk akan membesar. Ketika kita berpikir positif, maka hal positif pun akan membesar, akan baik. Nah, ini sebuah ilmu luar biasa. Ilmu luar biasa kalau kita bisa menerapkannya dalam kehidupan nyata ini, jangan terlalu terjebak dalam mikirin hutang, mikirin keburukan misalnya, ya. Kita berfokus kepada raha syukur. Raha syukur berpikir keberlimpahan, nanti biarkan Tuhan yang mencarikan caranya. Otak kita akan mencari jalan untuk jalan ke situ sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, ini luar biasa dari pemahaman dari beliau tadi. Mudah-mudahan bisa ditangkap oleh kita semuanya. Ditangkap dengan masuk meresap sehingga kita paham ternyata segala sesuatu itu kita sendiri yang memfokuskannya, menciptakan. Contoh tadi, ketika kita berfokus kepada hutang, maka justru hutang itu semakin membesar di situ, terjebak di situ, akan menciptakan hutang-hutang yang lainnya. Dan justru akan semakin kesulitan. Tapi ketika kita berpikir, berfokus pada yang baik, percaya pada Tuhan, akan memberikan sejalannya, justru hutang akan tertutup bahkan lebih. Gitu maksudnya. Baik, Mbah. Tapi ini bisa diterapkan dalam kehidupan nyata ini untuk segala sesuatu, Mbah. Oh, baik. Jadi ini dalam segala aspek kehidupan bisa diterapkan di sini, mengantarkan kita, mengajak kita supaya jangan terjebak dalam keburukan hidup. Jangan terlalu berpikir di situ, intinya jangan memikirkan hal yang buruk. Tenang saja, percaya pada keajaiban Tuhan, itu maksudnya. Baik, Mbah. Nggih, matur nuwun sangat, Mbah. Ini insyaallah kami akan berusaha untuk menggali lagi, dijabarkan lagi supaya kami betul-betul menyerap dalam diri ini sesuai dengan apa yang panjenengan sampaikan, Mbah. Mbah. Hah? Jadi kecil itu ya. Masuk lagi. Mbah. Nggih matur nuwun sangat atas wejanganipun, Mbah. Lepas kula pangapunten, nggih. Insyaallah ilmu panjenengan akan kami sebarluaskan kepada orang-orang yang membutuhkannya, tentunya yang satu dimensi. Nggih. Baik. Katanya jangan dipaksakan kepada orang-orang yang belum sampai makomnya katanya. Baik, Mbah. Kula pamit rumiyin, lepat kula pangapunten. Assalamualaikum. Rahayu. Ya, Mana? udah. Wah. Bisa begitu ya? Ya begitulah. Ini ilmu luar biasa tapi. Aduh. Ayo, bisa jadi besar nih Ya bisa. Yang tadinya kecil dari jumbo ini Ya inilah ilmu luar biasa. Yuk. Aduh. Kalau kita tidak menenangkan batin kita, ya kita selamanya akan gagal paham. Ya. Ternyata ini mengandung makna yang sangat mendalam. Artinya, bagaimana pikiran kita berfokus. Kita mengarahkan pandangan kita, mengarahkan fokus kita, maka itu pun akan membesar. Nah, hidup adalah pilihan, kita memilih yang mana. Maksudnya ini, ketika kita terlalu terjebak
dalam pikiran yang tidak baik, artinya misalnya terlalu mikirin hutang, Mikirin masalah. ya mikirin masalah, maka akan semakin membesar. Nah, makanya yuk janganlah kita selalu berpikiran yang negatif, ya. Jangan terjebak dalam mikirin hutang, tidak bisa menutup hutang misalnya. Kita alihkan menjadi pasti saya bisa berkelimpahan. Yakin saja. Pasti lunas. Pasti bisa. Iya, berpikir berlimpah dulu. Nah, itu. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham apa yang kami maksud. Mohon maaf bila kalimat-kalimat kami belum bisa dicerna dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Pak Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.